Apakah Shane excellent sebagai center back? Enggak, kalau menurut saya. Iya. Cuma kan kalian pada sensitif, pada tipis. Kalau gitu marah gitu loh. Iya. Disitulah akhirnya banyak pandit nggak jujur karena pandit takut diserang. Oke. Karena ada banyak pandit yang sangat peduli pada validasi dan viewer gitu loh. 2020 awal nih Simon diganti tuh. dipilihlah pelatih baru. Pelatih baru. Antara dua waktu itu nominasinya, Sinteyong sama Luis Mia. Oke. Wawancaranya di Kuala Lumpur apa di mana tuh? Dipilihlah Sinteyong. Tahu janjinya apa? Cek nanti jejak digital. Karena dia menjanjikan juara AFF. Itu alasan PSSI memilih STY dibandingkan Luis Mia. Halo Far People, balik lagi di The Replay bareng gua Vetra, dan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah seorang, bisa dibilang pundit ya? Atau apa nih pundit? Apa aja lah. Pengacau juga boleh. Pengacau juga. Pengacau yang sudah berpengalaman di dunia sepak bola. Mari kita sambut Bung Tommy Welly atau Bung Toel. Makasih banyak nih Bung Sama-sama Vetra. udah mampir di channel kita nih, Far Media nih Bung. Ya, saya menghargai semangatnya. Waduh, yang penting tetap dukung terus anak muda ya Bung ya. Iya. Dalam berkonten. Ya, kita alhamdulillah kedatangan Bung Toel di channel kami, dan kita mau bahas ya pastinya sepak bola dan dalam negeri. Itu timnas. Ya dah. Kita langsung aja mulai. Bung Toel, Ya. gimana kabarnya nih Bung? Sehat dong. Sehat alhamdulillah. Sehat. Ya. Tadi kesini susah nggak nih Bung? Alhamdulillah nggak terlalu. Enggak, karena teman saya nganter. Berdua ya kebetulan. Ya, dia yang nyemangati. Udah, hadir aja buat anak muda katanya. Gitu. Waduh. Ya udah, lu yang nganter, saya yang duduk, saya bilang gitu. Kita makasih nih anak muda jadi semangat ini Bung Toel. Apalagi kita mau bahas yang sepak bola nih terkait timnas Bung. Kan kemarin timnas baru saja berlaga di Piala AFF ya Bung ya. Betul. Di Pakansari ya kemarin. Terakhir di Singapura ya, di Jalan Besar ya. Yap, Dan tentunya ada kekecewaan yang mendalam ya. pasti. Tidak hanya saya nih dan kawan-kawan, tapi seluruh fans Indonesia. Yang dimana Indonesia ini gagal 2 kali ya Bung ya. 2 episode terakhir di grup. Dua episode terakhir di grup ya. 2 episode terakhir AFF berhenti di grup. Di grup. Nah, kalau dari kacamata Bung Toel sendiri nih yang udah biasa melihat dan menganalisa permainan timnas Indonesia, itu kendalanya di mana sih sebenarnya? Kegagalan tahun ini. Kegagalan Tidak lolos semifinal. Menurut saya skuadnya nggak maksimal. Skuadnya nggak maksimal. Atau gagal memaksimalkan skuad yang ada gitu loh. Oke. Kalau skuad kan banyak di media ya yang saya Skuad itu adalah skuad pemain ya. Skuad pemain. Kan kalau di media banyak kita baca skuad di AFF kali ini, wah nih, banyak pemain diaspora yang turun nih. Wah gitu ya. Wah, kalau Vetra baca ya di media-media massa ya, di baik online atau sosial media. Kalau dari kacamata Bu sendiri, kenapa ada perbedaan maksudnya Bu? Wah itu dalam konteks apa ya? Saya sendiri seringkali nggak mengerti wah yang di sudut pandang netizen itu apa? Iya. Apa karena ada diaspora? Benar. Apa karena angka transfer marketnya tinggi? Itu sebetulnya kan subjektif lah. Iya. Apakah Vietnam atau Thailand yang sudah biasa jadi raja di level AFF juga menganggap kita wah? Belum tentu kan. Oke. Bahwa wah itu kalau saya mau dealing sama istilah wah itu sebetulnya misalnya gini, materinya cukup kok untuk bisa jadi juara. Itu pun yang mendasari keyakinan saya, wah peluangnya oke deh tahun ini. Tapi ternyata menurut saya gagal dimaksimalkan. Gitu loh. Ada beberapa yang menurut saya sih ya harus jadi pertimbangan di kemudian hari dalam pemilihan pemain misalnya, penempatan posisi, backup posisi misalnya kayak begitu. Oke. Contoh ya supaya ngerti. Misalnya di posisi wingback kanan, nggak ada Yakob Sayuri pengaruh. Oke. Karena kabarnya kan waktu TC
cedera. Jadi nggak dibawa. Pilihannya akhirnya cuma Eliano Reinders. Ya kan? Dan menurut saya itu nggak cukup dengan apa yang ditampilkan oleh Eliano Reinders. Oh, baik. Lalu di gelandang, saya nggak tahu apa alasannya Ricky Kambuaya nggak dipanggil. Itu jadi saya nggak tahu kenapa Arkan Fikri nggak dapat kepercayaan untuk masuk. Nah itu yang menurut saya sih perlu jadi koreksi-koreksi di kemudian hari. Dalam artian John Herdman perlu lebih mengenal kualitas-kualitas pemain timnas, baik itu yang berasal dari domestik maupun yang berasal dari naturalisasi. Jadi harus lebih tajam penilaiannya supaya maksimal buat timnas. Jujur kayak Jen Raven menurut saya sih apakah dia pantas atau tidak pantas ada di timnas senior seperti AFF kemarin, karena nggak memberikan apapun sebagai pengganti sekalipun untuk posisi striker nomor 9. Saya nggak lihat, tidak ada efek apapun. Ya anggaplah saya bodoh lalu saya menganggap apa ya kelebihannya gitu loh. Jadi saya nggak lihat itu. Sehingga kemudian kan variasinya penggantiannya, kalau Pitch Baker diganti lalu masuk dia kan nggak terlalu pengaruh banyak. Gitu. Tidak terlalu memberikan efek apapun. Jadi itulah yang saya maksud, squadnya belum maksimal. Oh ya, memang Ricky Kambuaya kan jadi pertanyaan besar ya, seperti yang tadi Bung Toel bilang. Ya ada hak privilege pelatih, tapi sebagai insan bola, pecinta sepak bola, pecinta timnas, kita bertanya atau penasaran kan itu. Kenapa ya? Padahal kan mungkin bisa jadi kedalaman yang bagus di tengah, baik main di dalam maupun main agak ke depan misalnya gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat ya komposisinya, hampir mayoritas pemain yang dipanggil ini sempat mengalahkan Vietnam ya. Dulu di babak kualifikasi Piala Asia. 3-0 di Hanoi. 3-0 di Hanoi. Jaizes nggak ada. Paling Jaizes kan, dan pengaruh di kiper ya paling ya. Kiper kan tidak ada Paes dan Emil ya. Tapi walaupun ada Tom Haye di situ atau Ivar Jenner di situ masih kurang berpengaruh ya. Satu, sepak bola nggak bisa plek ketiplek. Yang terjadi tahun 2024 dengan 2026 nggak bisa sama. Oh gitu. Ya, kalau menurut saya. Kedua, waktu itu Jaizes tampil kedua kali buat timnas Indonesia. Tom Haye, Ragnar masuk di situ. Pemain yang baru masuk, yang langsung memberikan perbedaan saat itu. Tapi saat ini, sejak Ragnar, terutama sejak mengalami cedera, saya nggak pernah lihat Ragnar dalam performa seperti yang ditunjukkan waktu menang lawan Vietnam itu. Yang katanya sakit, yang katanya virus. Saya nggak ngerti virus apa yang membuat orang kemudian drop begitu performanya. Jadi itu yang saya bilang nggak bisa plek ketiplek. Baik. Berarti ada penurunan performa dari 2024 kalau dari kacamata Bung. Kalau Anda berfokus pada kualitas pemain diaspora. Lalu komposisi belakang jelas berbeda. Komposisi belakang di AFF kemarin kan menurut saya nggak menemukan kesulitan siapa sih gitu loh. Menurut saya sih itu yang itu yang saya maksud bahwa belum bisa memaksimalkan skuad yang ada. Lini belakang tiga center back itu kan menurut saya sih juga nggak terlalu solid. Baik mau lawan Kamboja, Timor Leste, Vietnam, Singapura, saya nggak lihat itu kombinasi tiga yang solid gitu loh. Baik. Jadi kalau nilai jangan terpengaruh dulu sama posisi bahwa ini Tom Haye profesor udah pasti luar biasa, Ragnar dulu 2024 ini enggak. Kan ada proses. Bahkan misalnya cedera Marcelino kan cuma sekedar berita Marcelino cedera. Kalau saya lihatnya ada apa ya? Cedera apa sehingga sebegitu lama cederanya? Kan babak 4 dia udah nggak main. Babak 4 yang Patrick Kluivert yang gagal ke Piala Dunia dia udah nggak main. Udah nggak main ya. Berarti itu adalah Oktober 2025. Uji cobanya ikut kok nggak salah, walaupun main nggak main. Tapi Oktobernya udah nggak. Oktober 2025 dan sekarang 2026 hitungan berapa bulan di TC cedera lagi. Ini cedera kambuhan seperti apa? Kan yang nggak pernah didalami itu. Sebetulnya itu penting. Kapan dia mengalami cedera atau ada kerusakan di jaringan tubuh yang mana, dan kenapa nggak recovery lagi sampai sekarang, atau mudah kambuh lagi? Kalau cuma ngelihat cedera, udah titik di situ. Kalau saya bertanya,
Kapan itu dan kenapa itu? Iya, sangat disangka juga sih. Lalu kalau nggak ngerti kan Anda bilang, oh nggak ada Marcelino sih. Loh, kalau ada Marcelino, kalau kondisi dia nggak bugar, cederanya nggak pernah sembuh, bagaimana mungkin seorang atlet itu kalau udah cedera, dia butuh waktu untuk balik ke forma terbaik. Setuju. Jadi persoalannya, cederanya apa, kenapa penanganannya nggak tuntas gitu loh. Lalu seperti kambuhan. Kan itu pertanyaan yang lain yang lebih cerdas maksud saya. Iya. Jangan sekedar jumpa pers, pelatih atau ketua BTN, Sumarji ngomong Marcelino cedera, titik, ditelan mentah-mentah. Oh, timnas kita gagal karena lini depan kurang maksimal, kurang kreatif, nggak ada Marcelino. Nah emang kalau Marcelino dipaksakan bisa ngubah? Wong cedera. Benar juga. Iya, orang atlet cedera butuh waktu untuk kembali kepada performa. Kan itu dong teorinya. Berarti kalau kayak gitu ada dalam hal ini ada kesalahannya juga dong di official atau dalam hal ini penanganan. Bukan di official, kapan itu terjadi? Oke. Oh. Kapan itu terjadi? Yeah. Atau pola latihan yang dia jalani bagaimana? Kapan itu mulai muncul? Kan itu dong. Yeah. Ini pemain berbakat. Benar. Pendekatan setiap pemain sekarang beda-beda. Ya. Ya pasti udah tahu lah semua itu orang teknikal sepak bola. Arjen Robben nangani Arjen Robben sama nangani pemain lain yang kecepatannya nggak kayak Arjen Robben pasti beda. Pasti beda. Benar. Kalau Arjen Robben kalau ibarat balap mobil itu F1 dia. Tapi kalau pemain gas kenceng tapi sering habis jadi harus cepat ke pit stop kan. Yeah. Jadi bagaimana nangani pemain seperti itu? Nggak bisa model pemain seperti itu dengan gelandang yang petarung yang ini beda gitu loh. Nah, begitu juga tentang Marcelino, bakatnya kuat, kelebihannya di mana. Yang saya bingung, kok nggak pernah ada sebuah analisis kapan itu terjadi, kenapa itu terjadi, dan tidak pernah tuntas sampai sekarang. Oh, itu yang masih ini. Iya, sampai bukan sekarang. soal ofisialnya. Ofisialnya pasti nangani. Kalau nanti, kan kalau salah tanggap kan nanti marah tuh BTN, seolah-olah nggak punya medis, nggak punya fisioterapi, tanganin. Fisioterapi tetap Iya, tapi bagaimana analisisnya? Kapan itu terjadi? Apa pemain dalam situasi ini lalu digenjot, dipaksa pada waktu periode tertentu, lalu kemudian mengalami sehingga kemudian nggak balik-balik sampai sekarang? Oh, itu seharusnya. Itu analisis lebih dalam. Tapi kalau yang kayak gini nggak laku kan nggak seneng kan? Senengnya gosip kan? Gosip timnas lebih seneng kan? Itu lebih lebih renyah gitu. Ini pas banget nih Bung Tengah. Kalau kita ngomong 2002, terakhir kan kita ke final 2020 ya Bung. Iya. Dimana itu era Coach ST. Kalau kita lihat materi pemainnya, bahkan tidak ada diaspora satu. Oh, ada dong. Cuma sudah begitu ada. deh. Cuma nggak 2020 kan nggak terlalu banyak waktu itu. Nggak terlalu banyak, tapi terlalu ada. Banyak. Ada ya. Iya. Nah, tapi 2020 mainnya 2021 AFF. Ketua umumnya siapa? Masih Iwan Bule kan? Masih Iwan Bule, benar. Sudah ada mulai diaspora. Sudah ada ya. Tapi kan mungkin tidak sebanyak yang kemarin nih. Dua periode inilah kita bisa bilang 2024 dan 2026. Ya. Tapi dengan diaspora sadanya mereka bisa ke final nih, Bung. Kalau dari kacamata Bung Toel gimana? Apakah memang diaspora ini ada penyebabnya? Kan kemarin banyak diaspora ke Liga 1 Indonesia nih, Bung ya. Banyak yang. Jadi pertanyaannya yang mana ya? FF apa yang diaspora Liga 1 nih? Pertanyaan sebenarnya penting nggak sih ada diaspora di AFF ini? Kalau sama-sama tidak bisa membawa ke final gitu. Satu-satu. Yang pertama adalah ke final. Kalau Indonesia ke final bukan barang baru. Bukan baru, oke. Sejak sebelum ada diaspora pun sudah ke final. Benar ya. Kan AFF 96. 96 ya. Ke final pertama itu 2000. Oke. Itu pelatihnya, itu Nandar Iskandar dan Dananjaya. Oh, Nandar. Tahun 2000. 2002 Ivan Kolev. Ya. Bawa ke final. 2004 Peter Witt bawa ke final. Jadi ke final bukan barang baru. Benar. Jadi dari dulu yang namanya target AFF adalah juara. Jadi ke final bukan barang baru. Oke. 2010 Alfredo ke final lagi. Mulailah terjadi naturalisasi tapi yang secara natural. Ya. Christian Gonzalez, Irfan Bahdim. Maitimo belum sudah itu ya. 2010 itu. 2010. Kan gitu. Supaya ini
2012 dualisme. Kan? Ya, suasana dualisme. 2014 ada Ferdinand lagi. Karena udah mulai penyatuan PSSI-nya tuh. Benar. Kan pundit gua doang yang lengkap kayak gitu. Tahu organisasinya. 2014 mulai lagi. Dari dualisme kembali udah disatukan lagi. PSSI-nya dan kompetisinya. Benar. Karena sempat ada 2 kompetisi situ kan. Iya. Ada yang punya dosa di situ banyak tuh. Tuh siapa tuh? Yang ngerasa aja, bener nggak? Tapi bukan Bung Toel nggak ikutan. Nah, 2014 tidak. Gagal di Psisian Group. Iya. Kalah sama Filipina. Untuk pertama kalinya Filipina menang. Benar. Filipina dengan naturalisasi. 2016 masuk pemimpin baru, Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi. Alfred lagi ke final. Di Pakansari menang lawan Thailand, di Thailand kalah 2-0. Di Pakansarinya 2-1 menang. Benar. Oke, gagal. Jadi ke final bukan barang baru, Bos. Juaranya yang belum. 2019 Iwan Bule naik dong jadi Ketua Umum. 2020 awal nih Simon diganti tuh, dipilihlah pelatih baru antara 2 waktu itu nominasinya, Sinteyong sama Luis Mia. Wawancaranya di Kuala Lumpur apa di mana tuh, dipilihlah Sinteyong. Tahu janjinya apa? Cek nanti jejak digital. Karena dia menjanjikan juara AFF. Itu alasan PSSI memilih STY dibandingkan Luis Mia. Ini Bung Toel udah pernah ngungkap di tempat lain juga? Kayaknya pernah, tapi orang mungkin sengaja menutupi itu. Ini fakta ini. Ya, jadi buka aja nanti kalau iseng Google janji kenapa PSSI pilih STY tahun itu karena janji juara AFF. Coba nanti VAR People cek tuh. Iya. Janji ya, STY. 2020 dipilih karena COVID, AFF-nya pindah ke 2021. Iya. Susah payah. Di babak penyisihan setengah lapangan dikurung habis-habisan sama Vietnam. Draw sih kalau nggak salah, sehingga kemudian tetap ke semifinal. Tapi 7 hari 7 malam dikurung Vietnam itu. Iya. Ya kan? Lihat saya itu. Nonton saya. Itu udah tahun kedua kan? Iya. Bung Toel belum kritik, Bos. Karena saya paham teknikal. Situasinya perlu dibangun. Jadi saya biarin dulu. Cuma tetap yang namanya pelatih tim nasional targetnya adalah hasil. Benar. Ya kan? Result for tomorrow. Tapi tetap kita juga punya logika sepak bola. Jangan mengkritisi saat itu. Karena ini baru event pertama. Semifinalnya lawan Singapura. Menang nggak kita? Menang, adu penalti. Tapi butuh dia 3 kartu merah. Jadi 8 pemain kita normal tetap nggak bisa bikin gol sampai extra time. Iya benar ya. Lalu adu penalti menang kan, ke final lah kita sama Thailand, selesai sama Thailand. Pertandingan pertama 4-0 kok salah. 26 ya agregatnya kalau salah. Iya, lalu menang 22 sorry. 22 ya. 22. Waktu pertandingan kedua aja kan. Ayo leg pertama 4-0. Tapi apakah Bung Toel kritik? Enggak. Baru 2022. Ya Septemberan lah. Jadi 20, 21, 22 tuh, udah 2. Hampir 3 tahun baru Bung Toel kritik. Berarti dari awal Bung Toel nggak langsung kritik STY ya? Kagak. Performanya dulu. Malah yang kritik STY itu dulu di dalam internal itu ada di internal PSSI ada yang namanya Yeyen Tumena dan Indra Safri. Saya justru mengkritik mereka gitu loh. Awalnya buka aja itu jejak digital, bahkan di YouTube saya ada gocek Bung Toel itu. Jadi saya itu, tapi saya nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu. Padahal saya belain, dan saya nggak mau ketemu juga, nggak pernah ketemu juga. Nah pertamanya itu, jadi di internal saya kritisi tuh kolega-kolega saya, bukan karena saya benci sama Indra Safri, tidak. Sampai sekarang pun ketemu ya baik-baik aja. Ya kan emang sebatas profesional. Iya, jadi waktu itu saya bela Sinteyong karena baru. Tapi 2022 saya nunggu hasil gelagatnya nggak bagus. Mulailah saya mengkritisi. Tapi kan ya tadi balik lagi Bung ya, kita back ke belakang. Tapi Sinteyong dengan pemain yang diaspora sedikit dia bisa membawa ke final. Sementara nih pelatih kan yang ke final mah dari dulu belum ada diaspora pun. Nah iya itu pertanyaan. John Herman dengan skuad yang mewah, diaspora banyak bermain, bahkan kemarin Hartner sempat mau bermain ya. Tapi jadi belum grup aja susah. Ke grup aja terus susah. Apakah cara membandingkan sepak bola kita begitu?
dengan John Hedman yang berapa bulan. Soalnya kan di grassroots sekarang banyak teriakan balik. Diasporanya berapa? Coba sebut. Sandy, Sandy Wall, ya, Reno, Tom Haye, Jasravan, Mitchell. Iya. Terus apakah dia benar-benar punya kualitas yang ini? Loh, Anda sendiri yang kejebak dengan penilaian yang terlalu tinggi terhadap diaspora itu. Kalau menurut saya nggak pernah terjebak menilai terlalu tinggi. Nah, saya malah mengkritik kan Tom Haye. Iya. Karena gesturnya. Saya bukan bicara tentang kualitas teknik yang dia miliki. Gesturnya. Tapi gesturnya yang suka uring-uringan kalau juniornya salah. Oh iya. Atau dia merasa bola nggak lewat dia, pengennya semua udah lewat dia. Saya lihat gestur yang saya lihat di pertandingan, gitu loh. Lah sebetulnya kan yang Anda terjebak pada penilaian Anda sendiri yang terlalu silau, terlalu mendongak dengan misalnya profesor gitu loh. Kalau saya enggak, gitu loh. Makanya saya kan bilang tadi, apakah kita menilai Ragnar fair, Ragnar 2024 dengan Ragnar sekarang? Loh, saya bisa tanya kok perbedaannya. Ya. Ketika sejak dia mulai diberitakan sakit, yang entah itu virus, saya nggak tahu virus apa, drop terus kok penampilannya. Ya. Belum pernah lihat lagi sebagus waktu di Hanoi misalnya. Benar-benar. Saya sih begitu. Artinya saya nggak pernah terjebak pada status itu, lalu kemudian termehek-mehek apalagi, biasa aja gitu loh. Oke, jadi nggak, walaupun status diaspora sebenarnya. Apakah Shane excellent sebagai center back? Enggak, kalau menurut saya. Cuma kan kalian pada sensitif, pada tipis. Kalau gitu marah gitu loh. Disitulah akhirnya banyak pandit nggak jujur karena pandit takut diserang. Oke. Karena ada banyak pandit yang sangat peduli pada validasi dan viewer gitu loh. Paham nggak? Paham. Akhirnya dia nggak bisa mengungkapkan secara jujur karena dia sedang memainkan media sosial, dia butuh viewer, dia butuh keuntungan validasi untuk dirinya daripada dia ngomong jujur gitu loh. Tapi kan memang kalau saya lihat banyak di komentar ya, dan ini dari pendapat saya, Bu. Ya. Banyak yang menyalahkan memang pemain lokalnya dibandingkan diasporanya. Kayak misalnya kemarin, siapa? Lawan Vietnam, 3 gol gara-gara Nadeo kurang sigap. Yang disalahkan banyak Nadeo. Dan kemarin lawan Singapura yang disalahkan Rizky Ridho. Ya, Dan sehingga penilaiannya mengesampingkan ya, pemain diaspora walaupun underperform tetap dibela. Itulah saya bilang penilaian objektif terhadap squad. Squadnya nggak maksimal, penilaian objektif itu tidak terjadi. Maka itu yang saya bilang, apakah tesis Anda benar membandingkan 2020 final Sinteyong dengan John Hedman? Itu kejadiannya 2021 loh, AFF 2020. Ya kan? Yang enggak kan? Nggak bisa plak-ketiplak begitu. John Hedman harus kita akui, tapi bahwa di situ ada kegagalan, ada miss, iya. Makanya saya menyebut squad yang nggak maksimal. Contoh, menyalahkan Nadeo, fine, karena ada kesalahan, kan begitu. Apa kesalahannya? Kalau Anda bisa tunjukin kesalahan, tapi Anda harus bisa jelasin dong apa kesalahannya. Kesalahan parah Nadeo adalah 3 gol bersarang kepada tiang dekat. Kalau 3 gol kepada tiang dekat, 1 Kamboja, 2 Vietnam, artinya ada salah positioning. Tapi apakah kita hanya mau begitu saja nilainya? Fine, Nadeo salah ngaku. Bahkan Rizky Ridho awalnya salah juga ngaku. Itu bagus. Kita apresiasi sebagai jiwa besar pemain. Tapi gini loh, tentang kiper ya. Nadeo ini udah berapa lama nggak main di tim nasional sebagai starter? Ya udah cukup lama ya. Seingat saya terakhir November 2023. Waktu lawan Irak di Basra. Waktu kalah 1-5, dia kebobolan 5 gol. Pelatihnya masih Sinteyong. Setelah kalah itu dia nggak pernah dipasang lagi. Pertandingan berikutnya away ke Filipina 1-1, dia sudah drop di cadangan. Lalu nggak pernah dipanggil lagi setelah itu sama STY. Jadi ada kesan seolah-olah dia dipersalahkan jadi kambing hitam 5 gol di Basra itu. Lalu dia dipanggil lagi di era Patrick Kluivert dan di John Hedman. Tapi apakah dia main? Tidak.
Cadangan lagi. Dia cadangan mati di bawah Martin Paes dan Emil Audero. Wajar nggak? Wajar. Karena dia naturalisasi. Karena prinsip naturalisasi apa? Kualitas teknisnya harus di atas pemain lokal. Benar. Makanya PSSI mengambil keputusan menaturalisasi itu kan? Iya. Campur tangan negara toh, disahkan. Berarti harus ada alasannya kan ya? Kenapa Martin Paes dan Emil Audero dinaturalisasi? Iya, karena emang itu tadi. Kalau saya punya gawang lokal, Anda Martin Paes dan Emil Audero kan harus ada alasan. Iya. Berarti Petra lebih bagus secara kualitas. Berarti bukan persoal persaingan yang selalu diserang ke saya nggak ngerti saing, bukan. Saya nggak bilang Nadio Hernando Ari nggak bisa bersaing, bukan. Setiap pemain punya kemampuan bersaing. Tapi ini statusnya beda. Anda naturalisasi udah pasti dianggap kelebihannya di atas. Maka bersiap-siaplah saya jadi cadangan. Kalau begitu apa yang terjadi? Maka kalau saya tidak bermain dalam periode yang cukup lama di level internasional, level kompetitif saya pasti turun. Iya. Oh main kok di klub katanya. Iya, di klub kan kiper utama Borneo. Iya, tapi main di klub sama di tim nasional berbeda, bos.